membuat poster dan kalian sudah mempresentasikan ada banyak percakapan, menggambar, melukis, dan berkomunikasi. Nah, adakah yang masih ingat poster apa saja yang dibuat kemarin? Ya, perubahan sosial. Cuma salah satu untuk ke depan untuk mengulas kembali kegiatan pembuatan poster kemarin. Dalam pembuatan poster perubahan sosial harus memperhatikan berbagai komponen yang diperhatikan untuk dimasukkan dalam pembuatan poster tersebut. Seperti halnya ketika saya membuat poster perubahan sosial dalam bidang pendidikan, kita harus memperhatikan perubahan yang terjadi pada zaman dahulu hingga masa sekarang. Oke, aplaus, tepuk tangan. Adakah yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya, bagaimana sih kesulitan dari pembuatan poster tersebut? Di sini jawab, kesulitannya yaitu kesulitan dalam pengkombinasian warna dalam objek yang akan ditempatkan dalam poster tersebut. Oke, ya tepuk tangan lagi. Hari ini kita bersama akan melaksanakan sebuah metode pembelajaran yang baru yang mungkin pernah kalian terima waktu di SD maupun di SMP, yaitu dengan kita membuat galeri blok dari galeri 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan jumlah kelompoknya. Kan? Sebelum kita nanti akan membuat galeri bloknya, maka terlebih dahulu akan saya tampilkan sebuah tayangan video. Nanti diminta salah satu siswa membantu untuk mengoperasikan laptop. Silakan kepada salah satu siswa untuk membantu. Kalian saya persilakan mengamati video yang akan ditayangkan di layar monitor ini dengan membuat catatan kecil. Video itu menjelaskan tentang apa, isinya apa, bagaimana seorang petani masih membaca menggunakan sapi. Silakan kalau kalian mengeluarkan sebuah kertas untuk mencatat rekaman video itu. Dipersilakan. Saya persilakan kepada salah satu siswa untuk mengulas video tersebut. Dipersilakan. Oke, jadi dari video yang sudah kita lihat tadi dapat disimpulkan bahwa petani zaman dulu itu membaca sawah menggunakan sapi. Namun pada saat ini sudah jarang kita melihat hal tersebut karena sudah terdapat modernisasi, yaitu sekarang sudah menggunakan mesin yaitu traktor. Kak, saya persilakan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan. Silakan berdiri. Kenapa pada saat ini masih ada orang atau masyarakat yang menggunakan sapi untuk membaca sawah? Kak, Oke, silakan. jadi izin menjawab dari video yang tadi kita bisa tebak itu kondisi alamnya itu bergelombang, sehingga kalau misalnya petani menggunakan traktor itu akan rasa sulit, makanya petani yang berada di daerah tersebut menggunakan sapi untuk memudahkan hal tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang kegiatan selanjutnya adalah kalian saya persilakan untuk berkelompok sesuai dengan kesepakatan kelas pembagian kelompoknya. Dipersilakan. Pak Guru akan membagi lembar untuk bercerita nanti di sini per kelompok. Saya persilakan ketua kelompok 1 ke depan.
Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kegiatan selanjutnya adalah Anda membuat sketsa pohon baca, pohon cerita. Nanti akan Pak Guru berikan contohnya. Kan? Untuk kita bisa menghemat waktu, nanti dibagi tugas. Ada anggota yang menggunting lembar ceritanya. Mau dibuat buah, mau dibuat bunga, menggunakan gunting. Mau dibuat buah tomat atau apa, boleh dipersilakan. Silakan Anda mulai menggunting, dibagi kelompoknya. Silakan. Bagi kelompok yang sudah selesai membuat desain foto pohon cerita, silakan ditempel di papan tulis menggunakan isolasi 3 cm. Silakan. Kegiatan selanjutnya mohon diperhatikan dengan seksama. Kalian silakan bercerita singkat di lembar cerita tadi, kiranya tentang perubahan sosial yang kalian lihat temukan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup di halaman depannya saja, jangan sampai dibalik. Dipersilakan memberi waktu kurang lebih 5 menit. Tuliskan, ceritakan perubahan sosial yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Ditulis tentang perubahan yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa murid yang sudah selesai membuat cerita di sekelilingnya bisa ditempelkan di cabang pohon yang sudah dibuat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dipersilakan untuk ke depan. Kegiatan selanjutnya nanti masing-masing kelompok mempresentasikan cerita yang ditulis di sini. Oleh karena itu akan saya undi terlebih dahulu untuk urutan ke depan. Masing-masing perwakilan anggota kelompok untuk ke depan, satu orang untuk mengambil undian. Silakan yang cepat dapat pilih terlebih dahulu. 1, 2, 3, cepetan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan kelompok undi 1 untuk ke depan semuanya. Dipersilakan. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil cerita dari kelompok kami. Silakan salah satu dimulai dari siapa menceritakan, bacakan hasil ceritanya. Bacakan hasil cerita yang ditempel. Udah bebas, silakan salah satu, udah bebas. Jadi yang pertama itu pada zaman dahulu perdagangan dilakukan dengan sistem barter. Namun saat ini barter sudah ditinggalkan karena adanya alat pembayaran, yaitu uang tunai berupa kertas dan koin. Di era teknologi digital,
lebih banyak beredar di masyarakat. Uang digital sudah banyak beredar di masyarakat. Oke, anggota yang lain silakan. Ayo bergantian. Yang kedua ada setrika. Pada zaman dahulu orang menyetrika menggunakan setrika alam, tapi dengan berjalannya waktu muncullah setrika listrik dan sekarang orang-orang kembali menggunakan setrika listrik. Ya, bagus. Dilanjut berikutnya. Dan ketiga ada pada zaman dahulu menggunakan petroleum sebagai penerang. Sekarang hanya menggunakan lampu elektronik sebagai penerang dan sudah jarang sekali ditemukan menggunakan lampu petroleum. Oke. Dilanjut anggota yang lain. Yang keempat, pada zaman dahulu orang-orang masih menggunakan cobek dan pelukan untuk menghaluskan bumbu dapur. Namun zaman sekarang, orang-orang lebih suka menggunakan blender atau chopper untuk menghaluskan bumbu dapur. Selanjutnya. Maka selanjutnya, pada zaman dahulu para petani membajak sawah dengan batu kerbau. Namun di era perkembangan modernisasi ini, petani kini membajak sawah dengan traktor, yaitu batuan mesin. Selanjutnya. Dulu pendidikan memakai kurikulum 2013. Sekarang memakai kurikulum merdeka. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pada zaman dahulu untuk teknologi masih menggunakan sederhana, yaitu penggunaan transportasi berupa Jerman. Nah, untuk zaman sekarang itu digantikan dengan mobil karena mobil itu dinilai lebih efisien. Karena apa? Karena mobil itu kan menggunakan bahan bakar bensin. Nah, ketimbang Jerman itu menggunakan tenaga kuda. Karena tenaga kuda itu bersifat terbatas, jadi itu digantikan dengan mobil dengan bahan bakar bensin. Lanjut terakhir. Yang terakhir yaitu dalam bidang komunikasi. Zaman dahulu orang-orang terutama yang jauh berkomunikasi menggunakan surat yang pakai perangko. Dengan sekarang dengan perkembangan teknologi komunikasi, orang-orang lebih menggunakan email dan WhatsApp. Oke, terima kasih. Saya persilakan pada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Bagaimana dampak kita perubahan sistem kurikulum untuk peserta didik? Terima kasih. Saya persilakan panelis untuk menjawab pertanyaan. Baik, untuk izin menjawab, untuk dampak siswa itu siswa bisa mengeksplorasi diri, mengeksplorasi potensi diri melalui kurikulum merdeka. Karena di kurikulum merdeka ini siswa bebas mengeksplorasi diri. Oke, terima kasih teman-teman. Presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya persilakan kepada kelompok individual untuk ke depan mempresentasikan hasil kerja. Kami dari kelompok 5 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan perubahan besar dari kehidupan sehari-hari itu ada kalau zaman dulu membayar masih menggunakan uang tunai dan dikasih harus ada orang yang menjaganya. Kalau zaman sekarang itu sudah membayar menggunakan kris dan barcode, jadi dikasih tidak perlu ada orang lagi. Terus ada kurikulum, kalau dulu tuh kurikulumnya kurikulum 13 dan sekarang udah kurikulum merdeka. Pertanyaan selanjutnya. Pada zaman dulu itu bepergian menggunakan sepeda, tapi pada zaman sekarang itu sudah menggunakan sepeda motor. Saya persilakan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Jadi kan punya kalian dijelasin kalau misalnya di kasir itu tidak perlu ada orang untuk pembayaran. Nah kalau misalnya ada seseorang yang ingin membayar dan belum tahu cara itu, menurut kalian bagaimana solusinya? Terima kasih. Saya persilakan pada kelompok 5 untuk menjawab. Izin menjawab. Jadi di depan toko dan di samping kasir itu ada tata cara untuk membayar. Dan jadi orang-orang yang nggak tahu pasti nanti melihat kayak oh ini tata caranya, jadi mereka jadi tahu. Oke, terima kasih tepuk tangan. Demikian presentasi dari kelompok 5 dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kelompok undi 3 untuk ke depan. Kami dari kelompok 1 dengan nomor urut 3 di sini kami akan menjelaskan apa yang kami tulis di dalam nomor itu. Teknologi itu pada dulu menggunakan
solusinya dan cara mengatasinya. Terima kasih. Izin menjawab, jadi sebelum menggunakan traktor wajib mengecek dulu kondisi mesin traktor tersebut. Dan jika tanah sudah tercemar oleh tanah tersebut wajib diblokir untuk dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Terima kasih. Selesai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan kelompok undi 4 untuk mempresentasikan karyanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perubahan sosial di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Perubahan sosial di bidang rumah tangga. Alat rumah tangga itu zaman dulu itu masih menggunakan mesin cuci. Saat ingin membuat itu harus menerapkan dari cara memang di era globalisasi ini banyak dispenser untuk penuangan air minum. Berikutnya yaitu perubahan sosial dalam bidang teknologi dari zaman dahulu. Kendaraan itu umumnya menggunakan bahan bakar bensin atau menggunakan tenaga manusia. Namun pada saat ini di era teknologi itu sekarang bisa menggunakan listrik seperti mobil dan sebagainya. Bidang teknologi itu dulu anak-anak lebih sering bermain dengan yang mengandung unsur kekompakan gitu, kayak tradisional. Salah satunya yaitu gebak sodor, yaitu kan bisa mengeluarkan banyak gerak. Untuk saat ini anak-anak sudah beralih dari game tradisional ke game online, dan dari situ anak-anak menjadi jarang gerak, sehingga anak-anak zaman sekarang mungkin banyak yang mudah saja. kami silakan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, apa dampak positif dan dampak negatif yang diberikan kepada alat transportasi listrik? Contohnya ya sepeda listrik dan mobil listrik. Terima kasih. Kami silakan kelompok panelis untuk menjawab. Baik, polisi menjawab. Jadi untuk dampak positif dari penggunaan mobil listrik ataupun sepeda listrik, yaitu yang pertama itu lebih ramah lingkungan karena mengurangi emisi karbon. Untuk kemudian itu lebih lebih sunyi atau lebih kedap suara, karena ya kalau sepeda listrik sama mobil listrik itu kan lebih tidak menimbulkan polusi suara. Untuk selanjutnya dampak negatifnya itu di Indonesia masih kurang infrastruktur, yaitu pengisian untuk bahan bakar baterai. Kemudian dari Indonesia itu masih Terbatas daya tahan baterai. terbatas daya tahan baterai. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Sekarang tiba saatnya kelompok terakhir untuk mempresentasikan karyanya. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan karya dari kelompok kami. Yang kedua di sini dahulu mengetik masih menggunakan mesin ketik. Sekarang mengetik menggunakan laptop benar, karena dahulu menggunakan mesin ketik itu hanya bisa sekali. Nah itu kalau misalnya udah salah itu langsung ganti kertas. Tidak seperti sekarang yang menggunakan laptop bisa langsung di-delete atau dihapus. Selanjutnya dalam bidang transportasi, perubahan sosial terdapat pada perubahan dalam alat transportasi itu sendiri. Yang pertama, ada delman yang pada zaman dahulu dan sekarang masyarakat menggunakan motor karena dinilai lebih efisien dan cepat. Saya persilakan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Silakan tunjuk jari berdiri dan bertanya. Izin bertanya, apa dampak negatif dari penggunaan kompor gas? Oke. Izin menjawab. Jadi dampak penggunaan negatif dari kompor gas yaitu ketika selangnya bocor itu dapat menimbulkan kebakaran sehingga dapat membahayakan lingkungan sekitar. Terima kasih. Tepuk tangan. Setelah kita selesai membahas tentang pohon cerita kalian ini semua, kegiatan selanjutnya adalah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Saya persilakan pada salah satu siswa untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sesi pembelajaran kali ini yaitu kita dapat merefleksikan diri bahwa
banyak sekali perubahan sosial yang telah terjadi di sekitar kita. Jadi dengan adanya pohon cerita ini kita bisa mencurahkan cerita-cerita di kita terkait dengan perubahan sosial dan kita lebih cepat untuk memahami bagaimana sih perubahan sosial yang telah terjadi. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Kegiatan selanjutnya adalah kalian merefleksikan diri. Nanti setelah sesampai kalian di rumah, kalian catat di rumah, kira-kira perubahan itu ada yang membawa dampak positif atau negatif di sekitar rumah Anda masing-masing. Dan minggu depan kita kumpulkan dan akan kita bahas bersama. Kegiatan selanjutnya adalah kalian mengekspresikan di lembar cerita ini tadi dalam bentuk gambar perasaan Anda mengikuti pembelajaran hari ini. Perasaan Anda senyum, sedih, susah, bahagia, senang, silakan gambar sini. Nanti ditampilkan di sini. Oke, silakan sampai waktu kurang lebih 3 menit. Kegiatan selanjutnya adalah kalian menampakkan diri Anda setelah mengikuti pelajaran hari ini. Apakah hari ini kita menyenangkan? Oke, terima kasih. Duduk siap untuk menghadiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.